Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Junior Soleh dari jurusan Bimbingan Konseling Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, di sini Mas mau minta Mas aja yang ngomongnya ya, Pak atau Mas, biar enak. Pak, Apa Pak Pak aja, atau Mas? Pak aja. Pak, oh, Pak, oke. Pak. Ya, jadi di sini Bapak ya, biar kelihatan tua ya. Bapak. Ya, jadi di sini nanti Bapak akan memberikan materi. Ini nanti temanya mengenai pelatihan mereduksi perilaku prokrastinasi. Nah, sebelum masuk ke materi, kita perkenalan satu-satu dulu. Dimulai dari Norak Gaming. Ini siapa ini? Norak Gaming ya? Ya, perkenalkan nama saya Fanja Nugraha dari SMA Negeri 1 Boyolali. Jurusannya apa, Mas? MIPA, Pak. Oh, IPA ya. Bos. Yo, selanjutnya siapa yang mau perkenalan dulu? Selanjutnya siapa? Ini Gary Dova. Ayo. Ya, perkenalkan saya dari SMA 3 Boyolali, jurusan MIPA kelas 12. Terima kasih. Oh, IPA juga. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, bagus. Lanjut. Sekarang siapa? Tinggal dua lagi. Huling. Siapa Huling? Nama aslinya siapa Huling? Perkenalkan, nama saya Aldi Setiawan, sekolah SMK Negeri 1 Mojosongo, jurusan Pengawasan Mutu Pangan, kelas 11. Pengawasan mutu pangan ya. Dari SMA 2, SMK 1, sekarang yang terakhir. Mic-nya dihidupkan dulu, Mas. Perkenalkan, nama saya Vito Bais dari SMA Ganesha Tama, SMK. ya Pak, jurusan TKR. Oh, TKR ya. Oke. Nah, sekarang berhubung kita udah saling kenal, sekarang langsung saja kita masuk ke materi. Nanti kalian simak materinya baik-baik, perhatikan. Kelihatan? Sudah muncul? Belum, Pak. Belum? Belum. Belum kelihatan? Belum, Pak. Nah, Udah kelihatan, Pak. oh udah bentar. Punya Sekarang aku gimana? belum ya, Pak? Bentar, loading. Kalau sudah bilang ya. Nah, nanti kita akan membahas mengenai prokrastinasi. Sudah? Belum, Pak. Belum.
Belum. Punya saya sudah ya, Pak. Coba dibuka yang gambarnya punya Bapak. Untuk yang lain. Udah? Sebentar Pak, ini mungkin sinyalnya yang agak kurang baik Pak. Masih belum? Sudah Pak, ini Pak. Alhamdulillah Udah? sinyalnya sudah membaik. Yang lain? Mungkin siapa tadi Mas Aldi dari SMK 1 SMK Mojosongo tadi. tadi Pak. Sudah, Aldi? Sudah, Pak. Mas Tri udah, Aldi udah. Yo, langsung kita masuk ke materi ya. Ya, Pak. Jadi materinya itu mengenai prokrastinasi. Sebelumnya ada yang tahu nggak prokrastinasi itu apa? Belum tahu, Pak. Belum? Mungkin Ya, kerja gitu Pak. kerja. Kalau menurut saya loh. Oh ya, bisa. Ya, langsung jadi di sini prokrastinasi itu adalah ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, jadi apa itu prokrastinasi? Prokrastinasi adalah perbuatan suka menunda-nunda pekerjaan atau tugas tanpa alasan yang jelas. Jadi bisa disimpulkan, ada yang bisa menyimpulkan ini? Tugasnya mundur-mundur terus. Ya, boleh. Yang lain? Nggak ada? Ya mungkin Ya udah itu kan ya Pak. Ya, jadi eh, Bapak kasih contoh. Jadi prokrastinasi itu seperti ini. Semisal kalian ada tugas untuk dikumpulkan jam 12 siang. Dan kalian jam 8 itu udah free, udah siap untuk mengerjakan tugas, tapi kalian lebih memilih main game sama teman-teman kalian. Dan ketika kalian main game itu nanti, kalian kan pastinya lupa waktu. Tiba-tiba udah jam 12 kurang 10 menit. Nah, lalu kalian baru buru-buru mengerjakan tugas, dan nanti hasilnya juga tidak maksimal. Nah, contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya ini pakai bahasa Inggris. Ada yang bisa mengartikan? mungkin yang dari SMA 1 tadi Pak. Sama satu, Mas Ivan ya? G, Pak. Bisa diartikan? Bisa. Yuk, mulai. Procrastination cycle. Lingkaran prokrastinasi. Ya. I'll do it tomorrow. Artinya itu saya akan mengerjakannya besok. Nah, akhirnya terus sampai akhirnya tidak pernah melakukannya atau mengerjakan itu di sebelum jadwal akhir atau deadline. Nah, ya jadi benar sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk Mas Ivan dari SMA 1. Ya, jadi itu ketika kita ada pekerjaan, kita besok lagi besok. Tiba-tiba waktu tinggal kurang 1 jam atau beberapa menit kita baru buru-buru mengerjakan. Jadi lingkarannya seperti ini. Lalu ini ada penyebab perilaku prokrastinasi. Yang pertama itu ada kecemasan, ada kurangnya penghargaan akan diri atau self-depreciation, rendahnya toleransi terhadap ketidakyakinan. Jadi kita itu tidak yakin pada kemampuan diri kita sendiri. Lalu selanjutnya ada pencarian kesenangan, yaitu tadi seperti yang Bapak contohkan, main game tadi. Lalu disorganisasi waktu, lalu ada disorganisasi lingkungan, lalu rendahnya pendekatan terhadap tugas,
lalu kurangnya asertivitas, lalu ada kekerasan terhadap orang lain, dan stres dan kelelahan. Selanjutnya ada dampak prokrastinasi. Nah, ini tadi kan kalian udah tahu prokrastinasi itu seperti apa, contohnya seperti apa, dan ini dampak negatif ketika kita melakukan prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan. Yang pertama itu ada tugas itu tidak terselesaikan atau tidak terselesaikan secara maksimal karena yaitu tadi kita mengerjakannya itu mepet deadline. Lalu yang selanjutnya ada menimbulkan kecemasan. Nah, kan semisal deadline jam 12, kita mengerjakan jam 11 atau setengah 12, nanti kita kan buru-buru. Nah, nanti kan kecemasan itu akan muncul, kita tidak bisa fokus, dan nanti malah membuat pekerjaan kita berantakan. Lalu ada stres panik, yaitu tadi. Lalu ada waktu yang terbuang lebih banyak, ya, lebih banyak untuk membuang waktu itu seperti main game, dan tidak mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan terlebih dahulu. Lalu ada motivasi belajar rendah. Nah, ini. Ketika belajar di sekolah saja kadang masih ada yang tidur di kelas. Nah, sekarang kan di masa yang pandemi seperti ini kan pastinya pengawasan untuk proses belajar di rumah kan dari guru kan terbatas. Jadi bagaimana caranya kalian itu memotivasi diri kalian sendiri agar tidak malas untuk belajar. Lalu ada rasa percaya diri yang rendah, yaitu tadi tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri. Nah, lalu ada tips menghindari prokrastinasi. Yang pertama itu pahami urgensi. Gimana kalau salah satu ada yang membacakan? Biar nggak babak terus yang ngomong. Ada yang membacakan? Ya, tadi kan gini Pak, usul Pak. Tadi kan udah yang SMA, sekarang yang SMK coba Pak. Oh ya SMK. Tadi Mas Aldi ya? Ya Pak, Ya. oke akan saya baca Pak. Ya, silakan. Pertama adalah pahami urgensi tugasmu. Terus fokus dari awal pengerjaan tugas, asertif dengan orang sekitar, membuat to-do list notes. To-do list, Mas. To-do. Terus pahami tidak semua bisa berjalan sesuai rencana. Percaya pada diri Anda sendiri. Nah, jadi Sudah, Pak. Ya, terima kasih Mas Aldi. Nah, dari keenam ini, menurut kalian yang paling menarik yang mana? Asertif dan orang sekitar. Yang lain? Sebentar Pak. Ini seru semua ini Pak materinya Pak. Iya. Percaya pada diri Anda sendiri. Nah, ya, terus yang lain? Mas, siapa tadi yang dari Ganesha? Mas Tri ya? Percaya pada diri Anda sendiri. Oh ya, bos. Nanti kan ini ada 6 tips ya dari ini yang buat Bapak. Nanti masih banyak lagi yang tips yang bisa dilakukan atau kalian lakukan untuk menghindari perilaku prokrastinasi itu sendiri. Nah, nanti di sini nanti Bapak akan mengajak kalian untuk membuat to-do list note. Ada yang tahu artinya? Seperti jadwal kayak gitu. Ya, jadwal. Ya, bisa. Nah, jadi membuat to-do list note itu atau catatan tentang apa saja yang akan kita lakukan. Nah, contohnya seperti ini. Saya akan menjauhi sikap prokrastinasi. Nah, yaitu dengan cara segera mengerjakan tugas yang diberikan, lalu percaya akan kemampuan diri sendiri. Lalu yang ketiga ada membuat to-do list note ya ini tadi.
lalu membuat skala prioritas pengerjaan tugas. Nah, sekarang Bapak mau tanya dari masing-masing kalian. Kan ini contohnya seperti ini. Kalian ada contoh lain nggak? Bagaimana cara kita untuk menjauhi sikap prokrastinasi itu? Ya, dari saya, Pak. Ya, silahkan. Siapa ini? Mas Giri ya? Ya, Pak. Menurut saya untuk menghindari penunda-nundaan pekerjaan lebih baik membuat apa ya, Pak? Suatu kegiatan biar tidak terlalu apa ya? Biar tidak terlalu nganggur gitu loh, Pak. Kalau udah nganggur kan biasanya anak-anak sekarang kan udah males gitu loh, Pak. Oh, ya. Terima Jadi kasih. membuat jadwal ya, jadwal kegiatan. Ya, Pak, seperti itu. Kalau Mas Giri sendiri kegiatannya bagaimana, Mas? Setiap harinya, Mas? Kalau di Ya, sekolah, kalau mengerjakan tugas itu gimana, Mas? kalau di saat pandemi ini ya, Pak, saya mencoba untuk berubah. Berubahnya begini, Pak. Dulu kalau belum sebelum pandemi ini kan saya suka malas-malasan, Pak. Hmm, Nah, setelah pandemi ini saya belajar apa ya? Ya, pokoknya saya ingin berubah gitu, Pak. Nah, saya berubah cara cara saya berubah itu ya membuat itu tadi, Pak. Membuat jadwal tadi kegiatan ya? biar tidak nganggur gitu loh, Pak. Ya. Jadi mau tanya sama Mas Giri, sebelumnya pas jam pembelajaran di kelas, Mas Giri itu eh, motivasinya dalam belajar itu lebih besar yang mana? Saat pandemi seperti ini di rumah atau justru yang di sekolah bareng teman-temannya? Ya kalau buat motivasi enak pas sebelum pandemi, Pak, karena teman-teman bisa support saya dan gurunya juga bisa support saya biar boys gitu, Pak. Oh ya. Nah, kalau untuk sikap prokrastinasinya itu sendiri, waktu jam pembelajaran di kelas atau jam biasa atau di luar masa pandemi, sama di masa pandemi itu sikap prokrastinasinya itu munculnya itu lebih banyak yang mana? Pas di sekolahan, pas pembelajaran di sekolah atau pas di rumah? Ya lebih banyak di rumah, Pak. Soalnya Ya, gini, di rumah kan sama saja dengan libur kan, Pak. Nah, pada kan siswa kalau malam hari biasanya keluar. Nah, itu bisa memicu bangun siang, Pak. Contohnya hmm, contohnya saya gitu aja. Game sampai pagi, lupa hmm, waktu kan. Nah, terus tidur, seharusnya absen jam 7, udah mulai KBM, tapi saya bangun jam 8, jam 9, gitu, Pak. jadi lebih ke kurang motivasi sama mungkin karena tidak ada yang mengawasi. Beda sama pas pelajaran di kelas kan masuk jam 7 ya jam 7 ada gurunya. Kalau ini kan nggak ada yang mengawasi, absen jam 7 tapi lewat online jadi Mas Geri merasa ya dirinya sendiri kurang siap. Ya, Pak, Ya, seperti itu. ya bagus. Yang lain ada yang mau menambahkan seperti Mas Geri tadi? Mungkin kalau di masa pandemi ini kita harus mencari waktu produktivitas sendiri, Pak. Jadi di waktu itu di mana kita bisa kerja maksimal sehingga tugas-tugas pun selesai akan cepat. Kalau biasanya ini siapa ya Mas Ivan ya? Biasanya Ya, Pak. waktu produktif itu siang, malam atau sekitar jam berapa, Mas? Pagi sekitar jam 10-an, Pak. Jam 10 pagi. Kalau tadi kan Mas Geri sudah menjelaskan kegiatannya Mas Geri kalau di rumah lah. Kalau dari Mas Ivan sendiri, sikap prokrastinasinya itu kalau di rumah itu di masa pandemi ini seperti apa?
Kayak kan mungkin tugas tuh ditutup mungkin jam 7 malam, jam 8 malam. So kan padahal sudah ada sejak pagi. Nah, Hmm. kayak gampang kayaknya tugasnya masih nanti kayak gitu loh, Pak. Oh ya, jadi ini tadi lupa saya tanyakan juga sama Mas Gary. Apa yang akan Mas Ivan lakukan untuk mengatasi perilaku Mas Ivan yang apa tadi menggampangkan tugas ya? Ya, Gimana Mas? ya faktor utama tuh kayaknya HP, Pak. Jadi kalau misal menjauhi HP sebentar aja kayak off WhatsApp apa enggak buka game itu kan langsung ngerjain tugas lebih enak. Ya, ya bisa. Nah, jadi oh ya, tadi Bapak lupa nanya yang ini tadi ke Mas Gary ya. Coba Mas Gary, bagaimana kalau Mas Gary? Tadi kan Mas Gary bilang ini kalau malam nge-game sampai pagi, tidurnya kemalaman nanti bangunnya kesiangan. Nah, dari Mas Gary sendiri inisiatifnya untuk mengatasi perilaku atau pola Mas Gary yang seperti itu bagaimana? Gini Pak, untuk mengatasinya ya saya mencoba menghindar dari teman kalau malam hari Pak. Soalnya Hmm. teman adalah pengaruh besar untuk saya apa tidak tidur gitu loh Pak. Makanya saya kalau malam sedikit menjauh dari teman itu begitu Pak untuk menghindari Eh, hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu Jadi loh Pak. mungkin Terima katakannya kasih. tidak menjauh ya Mas ya. Mungkin lebih ke membatasi jam keluarnya aja ya Mas ya. Kalau menjauhi nanti kalau dijauhi selamanya nanti Mas Gary nggak punya teman gimana Mas? Oh iya Pak, maksud saya begitu Pak. Oh, ya, Penataan jadi lebih bahasa emang membatasi susah Pak. diri ya, membatasi Iya, waktunya makasih. saat keluar. Nah, sekarang yang tadi dari Ganesha sama dari SMK Mojosongo ya, ada ini nggak tips atau menghadapi sikap prokrastinasi ini? Kalau dari saya Pak, saya Ya. mencoba untuk membuat jadwal kegiatan karena sering menunda-nunda pembelajaran atau tugas-tugas dari guru yang telah diberikan kepada saya. Bagus. Jadi lebih ke membuat jadwal kegiatan ya, Mas ya. Iya, iya Pak. Ya, bagus. Sekarang yang dari Ganesha tadi gimana? Ada tips untuk temannya atau untuk dirinya sendiri? Untuk Bapak juga. Halo? Untuk dari saya, Oh ya. karena saya seorang pelajar, jadi lebih memprioritaskan tugas sekolah gitu loh, Pak. Oh ya. Jadi semisal kalau ada tugas dan ada teman yang ngajak main, jadi lebih baik ngerjain tugas dulu, baru nanti main sama temennya biar nggak ada beban tugas ya, Mas ya. Karena seorang pelajar itu belajar, Pak, mau bekerja. Wah ya, bagus, 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 bagus. Bagus ya. Jadi ini tadi kan kalian udah tahu kan tips untuk menghindari sikap prokrastinasi. Sekarang Bapak ada tugas buat kalian. Nanti dikumpulkannya setelah kegiatan nggak apa-apa. Kalian buat daftar seperti yang Bapak tampilkan saat ini. Dengan tujuan saya akan menjauhi sikap prokrastinasi dengan bla 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 bla. Seperti tadi, seperti yang Mas Aldi tadi, yang membuat jadwal kegiatan. Lalu yang Mas Gary membatasi waktu. Lalu Mas Ivan dengan waktu produktif atau mencari waktu produktif untuk mengerjakan tugas. Atau seperti Mas Vito ya. Vito atau siapa tadi? Tri atau Vito? Vito, Pak. Vito. Oh, Vito ya, yang dari Ganesha ya. Nah, yang dari Ganesha tadi itu kan membuat skala prioritas. Nah, jadi Bapak nanti mau kalian membuat daftar yang sama seperti yang Bapak tampilkan saat ini. Kalian buat sebanyak-banyaknya. Nanti Bapak minta kalian tempel daftar kegiatan itu di kamar, di dinding kamar. Agar apa? Agar kalian selalu ingat apa yang kalian tulis dan apa yang kalian semogakan. Tadinya kalian menulis itu berharap
apa yang kalian tulis itu terrealisasi ke kehidupan sehari-hari kalian kan? Nah, jadi setelah setelah kegiatan ini nanti Bapak minta kalian tulis, lalu kalian tempelkan di dinding agar kalian selalu ingat. Ini harus dikerjakan ya. Ya, Pak. Gimana? Sudah paham ya? Siap, Pak. Nah, kalau sudah paham, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum Bapak tutup? Tidak, Pak. Tidak ada? Tidak. Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Baik. Pokoknya apa yang Bapak berikan tadi harus benar-benar kalian buat ya. Ya, Pak. Jangan lupa, karena itu nanti untuk keberlangsungan pembelajaran kalian di masa pandemi saat ini. Jadi semoga apa yang kalian tulis nanti atau yang kalian inginkan nanti dapat terrealisasi. Tentunya dengan kemauan dari dalam diri kalian sendiri. Tapi bisa juga minta bantuan dari orang tua atau teman atau saudara untuk mengingatkan apa yang telah kalian tulis. Sehingga nanti kalau kalian lupa, oh jam segini harusnya belajar, tapi kalian malah sedang main, nanti ada yang mengingatkan jadwal kalian tadi. Itu ya. Ya, Pak. Iya, Nah, Pak. mungkin kalau tidak ada pertanyaan, Bapak tutup pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.